semuanya, perkenalkan nama saya Kristabel Aurelia dari jurusan Fisioterapi Universitas Indonesia tahun angkatan 2020. Di video ini saya akan menjelaskan tentang biomekanik dan kinesiologi dari knee atau lutut. Knee joint merupakan perantara antara ankle dan foot dengan hip yang berfungsi sebagai stabilisator dan penggerak. Knee kompleks ini terdiri atas tibiofemoral joint, patellofemoral joint, dan proximal tibiofibular joint. Yang pertama ada tibiofemoral joint. Jenisnya synovial hinge joint yang memiliki dua derajat kebebasan, gerak rotasi ayun dan spin sebagai gerak fisiologis. Terdapat fleksi ekstensi dalam sumbu lateromedial bidang sagital. Terdapat juga rotasi internal-eksternal dalam sumbu vertikal bidang transversal. Terdapat meniskus medialis berbentuk C dan meniskus lateralis yang berbentuk O yang terikat dengan ligamen coronarius. 2/3 dalam meniskus avaskular tidak memiliki saraf aferen. Sepertiganya memiliki vaskular dan ujung polimodal, seolah membentuk sendi tibia, meniskus, dan femur. Fungsinya sebagai peredam gaya aksial, melicinkan gerak lutut, dan mencegah terjadinya friksi sendi. Pada abduksi rotasi internal, meniskus lateral terjepit, dan pada adduksi rotasi eksternal, meniskus medial terjepit. Stabilitas pasif lutut dilakukan oleh struktur tulang dan meniskus. Di samping itu, dilakukan juga oleh sistem ligamen. Ada 4, yaitu berupa ligamen kolateral medial yang berupa stabilisasi terhadap gaya valgus. Yang kedua ada ligamen kolateral lateral, yaitu stabilisasi terhadap gaya varus. Yang ketiga ada ligamen cruciatum anterior yang berupa stabilisasi tibia terhadap gaya anterior. Dan yang terakhir ada ligamen cruciatum posterior yang berupa stabilisasi tibia terhadap gaya posterior. Artrokinematik dan osteokinematik dari tibiofemoral joint. Osteokinematiknya, hinge joint dengan gerak rotasi ayun dalam bidang sagital sebagai fleksi ekstensi. Rotasi spin pada posisi menekuk dalam bidang transversal sebagai rotasi internal dan eksternal. Pada ekstensi terakhir terjadi rotasi eksternal tibia yang dikenal close rotation phenomenon. Di samping itu juga terjadi gerak valgus. Lalu artrokinematiknya, traksi dan kompresi dengan arah kaudal kranial searah sumbu longitudinal tibia. Translasi ke dorsal saat fleksi dan ke ventral saat ekstensi. Translasi medial dan lateral terjadi saat fleksi ekstensi. Yang kedua, terdapat patellofemoral joint. Struktur sendinya modified plane joint. Permukaan patella tertutup kartilage tebal. Fungsinya untuk membantu mekanisme kerja dan mengurangi friksi pada quadriceps. Kerja quadriceps lebih efisien pada ekstensi 30 derajat terakhir. Malalignment menimbulkan patellofemoral arthralgia atau chondromalacia. Artrokinematik dan osteokinematik dari patellofemoral joint. Gerak geser patella terhadap femur mengikuti pola ulur gerak lurus, melengkung ke medial, dan lurus. Gerak geser patella ke proksimal dan ke distal saat ekstensi dan fleksi. Saat ekstensi disertai gerak geser patella ke medial hingga kembali lurus. Yang terakhir terdapat proximal tibiofibular joint. Struktur sendinya plain synovial joint antara kaput fibula dengan tibia. Gerakan karena pengaruh gerak ankle joint ke kranial dorsal. 10% populasi kapsul sendinya menyatu dengan tibiofemoral. Artrokinematik dan osteokinematik dari proximal tibiofibular joint. Gerak geser kranial dan dorsal saat ankle dorsifleksi dan plantar fleksi. Analisis gerak pada knee. Gerak pasif fleksi dapat dilakukan dengan posisi telentang,
dan hip fleksi 90 derajat. ROM-nya 0 sampai 160 derajat soft and feel oleh penekanan jaringan lunak. Dapat ditambah valgus dan rotasi pada fleksi penuh sehingga tumit di lateral trochanter mayor. Traksi tibia ke distal searah as longitudinal dan translasi tibia ke posterior. Gerak pasif hiperekstensi dapat dilakukan dengan posisi telentang. ROM-nya 0 sampai 10 derajat hard and feel oleh pembatasan tulang. Penguncian dengan rotasi eksternal. Terjadi gerak-gerak valgus dan translasi tibia ke anterior. Gerak pasif rotasi medial tibia dalam fleksi. Ini dapat dilakukan dengan dua posisi. Yang pertama, ada posisi telungkup dengan knee fleksi 90 derajat. ROM-nya 30 sampai 35 derajat, elastic and feel oleh ketegangan ligamen. Yang kedua, yaitu dengan posisi duduk di pinggir bed dengan knee fleksi 90 derajat. ROM-nya sama dengan yang tadi. And feel-nya juga sama. Gerak pasif rotasi lateral tibia dalam fleksi dapat dilakukan dengan dua posisi. Yang pertama, yaitu posisi telungkup dengan knee fleksi 90 derajat. ROM-nya 45 sampai 50 derajat elastic and feel. Posisi yang kedua, yaitu posisi duduk di pinggir bed dengan knee fleksi 90 derajat. ROM-nya dan and feel-nya sama dengan yang tadi. Pada gerak ini harus diisolasi gerak inversi dan inversi pergelangan kaki. Isometric knee flexion dapat dilakukan dengan dua posisi. Posisi yang pertama yaitu posisi 45 derajat fleksi lutut yang dilakukan oleh otot hamstring berupa biceps femoris, semimembranosus, dan semitendinosus. Lalu dilakukan juga oleh otot gracilis, sartorius, popliteus, dan gastrocnemius. Posisi yang kedua yaitu posisi duduk di pinggir bed dengan lutut fleksi 90 derajat. Dilakukan oleh otot yang sama dengan posisi pertama. Isometric knee extension dapat dilakukan dengan posisi telentang dengan lutut fleksi 45 derajat. Gerak ini dilakukan oleh otot quadriceps yang berupa rectus femoris, vastus medialis, vastus intermedius, dan vastus lateralis. Gangguan pada knee. Gangguan pada knee ada banyak, namun di sini saya hanya akan membahas 3 gangguan atau kelainan yang terjadi pada knee. Yang pertama ada osteoartritis knee atau pengapuran lutut yang bisa menyerang siapa saja, tetapi terjadi terutama pada pasien usia lanjut. Penyakit ini merupakan penyakit yang paling umum pada sendi, di mana tulang rawan mengalami kerusakan karena overuse seiring usia. Yang kedua ada genivarum atau kaki O. Penyakit ini terjadi akibat kedua tungkai melengkung ke arah luar dan membentuk huruf O. Kaki O ini lebih sering terjadi pada anak-anak, bayi, atau balita. Yang terakhir terdapat ITB syndrome atau iliotibial band syndrome. Penyakit ini terjadi karena jaringan ikat menjadi sangat ketat dan menggosok tulang bagian paha. Gejala yang muncul adalah rasa panas antara luar lutut dan paha bawah. Contoh pada aktivitas sehari-hari yaitu ada berdiri. Analisa biomekanik orang sehat mengungkapkan bahwa beban pada lutut selama berdiri bagian medial yaitu 62% dan bagian lateral 38%. Secara biomekanik, pada sendi lutut, beban yang diterima dalam keadaan normal akan melalui medial sendi lutut dan akan diimbangi oleh otot-otot paha bagian lateral, sehingga resultannya akan jatuh di bagian sentral sendi lutut.